Nah, kalau ada orang ngaku dzurriyyatur Rasul, keturunan Rasul, perilaku akhlaknya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Kalau kita mengkritik kemudian keras menegur bagaimana? Ya tanya si Habib Jindan itu. Habib Jindan kan menyarankan gitu. Gitu ya. Apakah kualat? Ya enggak. Kalau kita melihat siapapun apalagi dzurriyyatur Rasul melakukan kesalahan kita diem, ya Rasulullah nggak suka dong. Itu. Sebelum buka masih puasa sudah saya sampaikan ya pesan hakikatnya kejadian gitu ya, yang terkait yang paling penting yaitu bahayanya orang yang melakukan kezaliman kepada seseorang yang sedang jadab, sedang ditarik oleh Allah dalam samudera al-haknya gitu ya, kebenaran gitu. Seperti wong desa Gus Bedowi. Nah, sekarang udah buka, ini udah semaghrib, saya mau mengungkap sedikit mengenai sisi zahiriyahnya, sisi syariatnya. Jadi kejadian persekusi yang dialami Gus Bedowi, Pak Bedowi, orang Kebumen tadi malam itu tentu saja dipicu oleh podcastnya Refli Harun gitu loh. Refli Harun kan mewawancarai Bahar Smith ya dah, di akhir podcast Bahar Smith kan mencaci maki saya, mengatakan bodoh murokab dan lain-lain. Dan itu secara hukum sebenarnya kan kalau saya mau memainkan bisa aja saya laporkan si Refli sama si Bahar itu. Tapi kan saya itu bukan orang yang cemen. Tentunya soal ngomong ya dibalas dengan ngomong aja. Apa itu konten YouTube ya dibalas dengan konten YouTube aja gitu. Meskipun saya nggak lihat sih kayak gitu itu, kalau konten-konten seperti itu jujur aja saya nggak pernah lihat itu. Tapi kemarin tuh salah satu aktivis medsos yaitu Putri Majapahit itu mewawancari seorang habib dan seorang ustadz gitu. Katanya di situ diungkapkan, katanya waktu si Bahar Smith marah-marah dengan saya itu baca Qur'annya aja salah gitu loh. Harusnya dibaca nasab tapi dibaca rofa itu. Jadi yang bodoh siapa? Kemudian mengartikan wa yutahhirukum, kumnya di situ itu Ahlul Bait itu si Bahar Smith katanya, aku juga nggak lihat ya, katanya serampangan juga. Karena ayat yang terkait dengan Ahlul Baitnya Rasulullah itu kan turun waktu Rasulullah di rumahnya Ummu Salamah. Dan yang dimaksud Ahlul Bait itu oleh Rasulullah adalah beliau sendiri, Fatimah Az-Zahra yang mulia, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Hasan serta Sayyidina Husain. Itu yang lingkupi oleh Rasulullah yang disebut dengan Ahlul Bait. Nah, Ummu Salamah juga mau ikut, tapi Rasulullah bilang, ya, engkau tidak termasuk yang dimaksud ayat ini, Ahlul Bait yang disucikan dari segala dosa dan kesalahan itu. Jadi hanya 5, makanya di tradisi pesantren itu kalau kita tawasul itu terutama kepada 5 orang itu, Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain gitu ya. Nah, ini katanya di podcastnya Refli Harun, si Bahar Smith dengan serampangan mengartikan bahwa yang dimaksud Ahlul Bait itu semua keturunan Nabi. Ya enggak, itu jelas salah. Saya nggak tahu apakah Bahar Smith itu sengaja memberikan penjelasan yang keliru atau enggak gitu, atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti dia tidak banyak baca kitab-kitab tafsir Quran gitu. Kalau sengaja ya berarti penipuan. Itu ya. Kemudian ada juga di Musnad Imam Ahmad yang menceritakan tentang fitnah falas itu ya, di mana Rasulullah juga bersabda pada suatu ketika nanti ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah, membawa darah Rasulullah, dan mungkin memang membawa darah Rasulullah, mungkin gitu. Bahkan Rasulullah bilang ada yang membawa darahku dan merusak ajaranku. Nah, itulah fitnah aflas ya. Ya, kalau nanti dicek lagi lah. Ini sudah banyak itu kayak gitu, nanti fitnah aflas gitu di googling. Jadi dzurriyyatur Rasul itu wajib kita cintai sebagaimana kita wajib mencintai semua umat Rasulullah yang lain. Jangan salah itu. Wajib kita hormati sebagaimana kita menghormati semua makhluk Tuhan. Nah, itu.
Nah, Dzurriyyatur Rasul yang benar-benar menjadi Habib. Habib itu kan isim maf'ul sekaligus isim fa'il. Kalau ilmu sorof biar kelihatan kalau aku tahu ilmu alat. Artinya Al-Habib itu artinya orang yang dicintai banyak orang karena gema cinta dari orang tersebut. Ya, contohnya siapa? Habib Anis Al-Habsyi Solo, almarhum. Contohnya siapa lagi yang sudah almarhum? Guru Sekumpul. Semua orang datang ke Guru Sekumpul karena pancaran cinta beliau kepada sesama, bahkan lintas agama. Kalau zaman dulu siapa? Syekh Jalaluddin Rumi. Kalau zaman dulu lagi siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Gitu loh. Lah kalau ada orang ngaku Dzurriyyatur Rasul, keturunan Rasul, perilaku akhlaknya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Kalau kita mengkritik kemudian keras menegur bagaimana? Ya tanya si Habib Jindan itu. Habib Jindan kan menyarankan itu. Gitu ya. Apakah kualat? Ya enggak. Kalau kita melihat siapapun, apalagi Dzurriyyatur Rasul, melakukan kesalahan kita diem, ya Rasulullah nggak suka dong. Itu logis kan? Kalau justru kita dukung, ya Rasulullah ya gimana sih, sakit hatinya. Siapa yang menyakiti hati Rasulullah? Yaitu orang yang melihat umatnya Rasulullah dalam kekeliruan, apalagi mengaku dzurriyyatnya Rasul dalam kekeliruan dan dia malah didukung. Itu Rasulullah benar-benar enggak.